Bayangin, lu mau dapetin bantuan bansos, tapi syaratnya lu harus vasektomi. Iya, lu harus nyerahin senjata biologis lu itu. Ini bukan fiksi, tapi beneran ide dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekarang. Gila, mungkin sih, tapi bisa jadi jenius juga. Nah, di video kali ini kita akan bongkar satu-satu kebijakan nyeleneh dari Kang Deddy Mulyadi. Siap-siap karena video ini bukan buat kalian orang-orang yang baperan. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue selalu ingetin ke kalian jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Seven Young, di follow semua akun sosmed gue, dan kalian juga bisa support channel yang lagi berkembang ini dengan cara klik link bagi-bagi, nanti nama orang baik akan gue tampilin di sini. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Chapter 1, vasektomi dulu, bansos kemudian. Deddy Mulyadi pernah bilang nih guys, kalau orang miskin mau dapetin bansos, ya dia harus mau vasektomi alias disteril, biar nggak punya anak lagi, biar anaknya itu nggak makin banyak. Kata dia, ini adalah salah satu cara mengurangi kemiskinan yang efektif. Ya logikanya sih gini, kalau kalian udah susah nggak punya duit, ya jangan makin punya banyak anak. Kue sebesar apapun, kalau yang makan banyak, ya dapatnya setiap orang tetap bagiannya kecil-kecil. Tapi kue walaupun kecil, kalau yang makan cuma 1-2 orang, per orangnya dapatnya tetap banyak. Logikanya kan kayak gitu. Karena realitanya sekarang banyak banget orang miskin yang punya anak banyak tapi nggak bisa ngasih makan, sekolah, apalagi masa depan. Tapi di sisi lain ini kayak memaksa orang buat mutusin hal yang besar banget soal hidupnya. Ya sebenarnya ngeri juga ya kalau kita bayangin bantuan dibarter sama hak hidup orang. Menurut gue niat Kang Deddy Mulyadi ini bagus, tujuannya juga bagus, tapi mungkin caranya yang terlalu keras dan semua orang nggak siap, akhirnya menjadi kontroversi teman-teman. Mungkin ya Kang Deddy Mulyadi ini bisa dimulai dari edukasi dulu dan kasih pilihan KB dulu yang aman. Jadi jangan langsung dipotong jalur, tapi bisa dibilang ini menjadi keputusan yang cukup berani sih. Coba gubernur lain atau pemimpin-pemimpin daerah lain, emang ada yang berani mau ngasih kebijakan yang kontroversial kayak gini? Nah tapi nggak cuma berhenti di sampai sini aja teman-teman, ada kebijakan lain yang sedikit nyeleneh. Kita langsung lanjut ke chapter 2. Chapter 2, anak nakal masuk barak. Kang Deddy ini menurut gue unik banget ya. Dia juga punya ide buat masukin anak-anak nakal, tukang tawuran, pembalap liar, itu dimasukin ke barak militer. Bangun pagi disuruh lari push up ya, pokoknya disiplin lah ya, gaya militer banget ya gitu. Banyak yang bilang ini keren, daripada dibiarin makin rusak, mendingan dibentuk jadi lebih baik. Dan memang ada beberapa cerita anak-anak yang dulunya itu nakal berubah jadi sopan dan juga lebih rajin setelah ikut program ini. Tapi hati-hati juga, ada sisi negatifnya. Kalau nggak diawasin, ini bisa jadi kekerasan. Anak-anak itu perlu dibimbing, bukan cuma disuruh untuk berbaris dan juga dimarah-marahin, harus ada pendamping juga. Jadi jangan asal masuk barak terus kelar. Apa bedanya sama orang tua yang memasukkan ke pesantren dengan tujuan untuk membuat anaknya berubah jadi lebih baik, tapi mereka sendiri nggak mau ngawasin atau ikut campur tangan dalam pendidikan anak tersebut. Ya makanya banyak beberapa orang-orang yang keluar dari pesantren bukannya makin bagus, tapi malah, ya kalian tau lah beritanya ya. Lucunya kebijakan yang ini yang memasukin anak nakal ke barak ini nggak terlalu banyak kontra, apalagi dari orang tua remaja itu sendiri teman-teman. Bahkan ada yang suka rela loh mendaftarkan anaknya sendiri untuk ikut program militer itu. Mungkin saking muaknya ya melihat kenakalan anaknya sendiri. Nah cuma pertanyaan gue, ini beneran si orang tuanya udah muak banget ngelihat kelakuan anaknya, atau emang orang tuanya mau ngelepas tangan? Ya seperti gue bilang contoh orang tua yang banyak masukin anaknya ke pesantren itu. Kalau kalian yang jadi orang tua gimana? Coba komen di bawah. Dan kita langsung masuk ke chapter 3, pejabat rasa konten kreator. Kalau kalian scroll TikTok ataupun di YouTube, ya pasti pernah lah lihat namanya Deddy Mulyadi nih ya, jalan ke kampung, ngobrol sama warga, dengerin curhat, benerin rumah orang, bahkan nyuapin ayam. Ini nih yang bikin dia beda dari pejabat yang lain teman-teman. Warga seneng karena dia tuh kelihatan deket banget. Ya kayak citra yang dulu dikeluarin sama mantan presiden kita yang sampai masuk gorong-gorong itu. Intinya merakyat banget lah ya, membumi banget ya. Bahkan ada beberapa orang yang bilang dan komentar kalau Kang Deddy Mulyadi ini bakal jadi the next Jokowi teman-teman. Ya orangnya memang bagus, dia belusukan lah. Dia nggak cuma duduk di kantor doang gitu ya. Dia itu datang ngeliat langsung dan langsung dibenerin gitu loh ya. Tapi semua itu terekam kamera. Jadi orang mikir ini bantu beneran atau dia ini mau jadi konten kreator gitu. Kalau niatnya mau bantu ya memang bagus gitu loh ya. Cuma kalau terlalu sering dibuat konten, orang bisa mikir ini jadinya pencitraan. Niat baik itu emang harus dibarengi sama cara yang tulus. Bahkan Deddy Mulyadi ini sampai ditegur loh sama Gubernur Kalimantan Timur. Beliau bilang ini malah jadi gubernur konten gitu ya. Ngelihat kritikan itu, Kang Deddy Mulyadi sendiri ngerespon dengan bilang, katanya justru karena rajin konten, biaya anggaran iklan Pemprov turun drastis dari 50 miliar jadi 3 miliar aja. Kalau emang anggarannya segede itu, yang 50M ini, menurut gue malah berarti cara Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi konten kreator ini ya kebijakan yang bagus. Dan kalau gitu ya harus diterapin sama semua kepala daerah, biar kerjaan mereka semuanya terekam ya teman-temannya. Akhirnya kita tahu nih, mana nih kalau orangnya rajin ngupload berarti dia rajin kerja. Kalau nggak rajin upload antara lupa password atau memang nggak kerja.
Tapi bentar, berarti gubernur-gubernur lain tuh anggaran iklannya 50M. Wow, mahal juga ya. Kira-kira beneran buat apa aja tuh? Soalnya gue juga jarang ngeliat nih iklan-iklan dari gubernur daerah lain. Kita langsung masuk ke chapter 4. Pro rakyat atau pro viral. Nah, semua aksi yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi ini selalu menjadi viral, teman-teman ya. Dia turun ke lapangan gitu, pasti ada kamera gitu. Jadi orang mulai bertanya-tanya, ini mau bantu rakyat apa mau cari likes, Bang gitu. Sebenarnya kalau kontennya bantu-bantu orang mah nggak masalah gitu ya. Willy Salim aja bagi-bagi rendang direkam. Jadi konten kreator sih, bukan gubernur. Tapi jangan sampai gitu loh, semua hal jadi bahan tontonan gitu ya. Orang-orang kecil yang dibantu juga punya harga diri. Jangan cuma dijadiin adegan sedih buat views biar di thumbnail itu jadi kayak menarik gitu, kasih lingkaran merah sama judul yang clickbait, jadi orang kayak ini harus di-like, harus ditonton, ini harus jadi presiden. Jangan ya, jadi jangan menggunakan orang miskin sebagai komoditas untuk menaikkan views Anda gitu ya teman-teman ya. Ini berlaku juga buat misalnya. Jadi boleh viral, tapi tetap harus tulus teman-teman. Kamera emang nyala, tapi empati jangan sampai mati. Bagus juga ya. Anjay, ngeri. Kita masuk ke chapter 5. Deddy Mulyadi, nekat tapi niat. Deddy Mulyadi itu emang beda menurut gue. Dia tuh berani ambil langkah yang orang lain itu takut untuk ambil, bahkan gak kepikiran mungkin. Kadang idenya tuh emang nyeleneh gitu loh, tapi dia punya niat bantu rakyat. Dan Indonesia emang butuh orang yang kadang nekat kayak gini. Nah, cuma saran gue buat orang-orang yang nekat ini, jangan nekat doang, tapi harus mikirin dampaknya juga gitu loh ya. Jangan sampai niat baiknya berubah jadi masalah-masalah baru, membuka masalah-masalah baru. Kritik itu perlu biar langkahnya makin tepat. Dan buat kita sebagai warga ya, buat kita sebagai netizen, jangan cuma nonton atau nyinyirin kebijakan setiap pemimpin kalian teman-temannya. Jangan bilang gue buzzer loh anjing ya, tapi juga kasih dukungan dan juga masukan. Ingat, masukan teman-temannya. Menurut gue nggak ada orang yang, menurut gue kalau seseorang udah siap jadi pemimpin, dia harus berani yang namanya nerima kritik dan juga masukan gitu loh. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan kalau ada pemimpin ya dikasih masukan gitu ya, karena pemimpin bagus itu juga butuh penyeimbang gitu ya. Dan satu lagi opini menurut gue ya, ada yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi ini bisa jadi potensial lah untuk menjadi presiden. Bentar bos ya, gini, ini opini liar gue ya teman-temannya. Ini sebenarnya nggak ada di skrip teman-teman ya, gue ini ngomong sendiri. Menurut gue kita butuh presiden yang jangan sekarang cuma dikit-dikit belusukan, dikit-dikit merakyat, dikit-dikit bersama orang miskin, dikit-dikit pokoknya yang pencitraannya itu selalu orang yang membumi. Enggak, menurut gue kita butuh presiden yang dia itu datang dari pebisnis, atau dari ahli teknologi, atau dari orang yang ahli-ahli lainnya gitu loh. Ingat gak, terakhir kita dipimpin sama orang yang jago teknologi, Pak B.J. Habibie. Indonesia dipimpin cuma 500 hari doang, itu langsung bagus kinerjanya anjir, ya kan? Sedangkan kalau kita ini dipimpin sama orang-orang yang kayak suka membranding, mencitra, menurut gue tuh terlalu jauh lah untuk kita bisa mengejar ketertinggalan negara ini. Gue pingin negara kita ini dipimpin sama orang-orang yang beneran pebisnis, punya otak pebisnis. Gak apa-apa dia mau ngeluarin kebijakan-kebijakan itu yang menurut orang lain itu terlalu kapitalis gitu ya, tapi dia punya pikiran ini negara harus untung bos gitu ya. Ini negara harus punya bisnis sendiri yang mandiri, jangan cuma memerah rakyatnya gitu loh. Jangan sampai pemasukan negara kita ini cuma dari pajak gitu loh. Ya negara ini harus diperlakukan sama presidennya sebagai dia punya perusahaan gitu loh. Dia punya perusahaan ini gak make sense dong kalau perusahaannya cuma mengambilin uang dari pegawainya doang, yang kalau kita mungkin perhalus lagi ya dari rakyat itu ya. Nah makanya gue kayak kalau ada orang yang bilang wah kita butuh next Deddy Mulyadi ini bisa jadi the next Jokowi, next presiden, gue malah kepingin kayak coba deh sekali aja gitu loh kita dipimpin orang kayak Pak B.J. Habibie lagi gitu loh, orang yang bener-bener ahli di bidang sesuatu gitu ya. Seperti mungkin Amerika dipimpin Trump, ya memang jelek ya, memang banyak kebijakan Trump itu yang jelek dan nyeleneh gitu. Cuma Trumpnya itu berpikir sebagai businessman gitu loh ya, dan membuat untuk dirinya sendiri mungkin memang egois untuk Amerikanya gitu loh ya, tapi kan membuat Amerika itu jadi nyari untung sebesar-besarnya gitu loh. Nah itu gue butuh, bener nggak opini gue ya, kalau Indonesia ini mungkin sekali-sekali harus dipimpin sama orang-orang yang berpikiran seperti CEO, bukan dipimpin orang-orang yang berpikiran seperti pahlawan rakyat gitu ya teman. Udah, ini opini yang kalau bisa dijabarin jadi 2 video lagi ya, jadinya nanti panjang ya. Oke, terima kasih udah nonton teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini beneran tepat ya? Kalau gue sih kebijakan dia yang nyeleneh itu gue suka, sungguhan gue suka, dan menurut gue bener kayak vaksetomi dan sebagainya. Menurut gue bener. Udah, kalau miskin jangan banyak beranak bos ya, kasihan anak lu nggak punya masa depan nanti, kasihan anak lu nggak punya privilege ya. Gue terlahir dari orang yang nggak punya privilege, dan gue mau balas dendam, gue mau kasih anak gue itu privilege teman-teman. Iya, gue itu balas dendam banget gitu loh. Gue juga nggak mau orang ngelihat orang lain yang udah susah punya anak, nanti akan muncul anak-anak lain yang akhirnya harus kerja keras, sandwich generation dan sebagainya. Udahlah, harga rumah udah makin mahal gara-gara baby boomer. Jangan makin kalian suka beranak lagi gitu udah ya. Dikurangi ya teman-teman ya. Bagus. Oke, terima kasih udah nonton Yepingan gue. Kita ketemu lagi besok hari and bye bye.